Nah, soal tadi iCat lagi ya Mbak. Tadi Mbak Diana ngajakin aku, emang boleh arsitek atau siapa yang boleh ikut berpameran atau? Boleh, siapapun boleh. Gitu Jadi ya? kita ada Mendaftarkan diri open kah? call-nya juga. Oh iya, gue tuh pernah ditanya, ada teman artis gitu, ini gue bisa tahu ini dari mana Mir? Dia tuh pernah nanya gitu, kok dia tuh pas gue ajak ke sana gitu, oh ada pameran ini, gue baru tahu loh. Maksudnya kalau gue mau ikut tuh gimana gitu. Iya. Ya, Itu gimana tuh kita caranya? dilihat di web kita aja. Jadi tiap tahun ada Boleh open disebutin call. Mbak webnya? Aduh. Biar teman-teman tahu. Weh. iCat pokoknya Iya. ya. Di googling teman-teman. Paling gampang. iCat. Open call. Iya, itu open call-nya tiap tahun iCat. ada. Tapi ada juga seniman atau desainer yang kita pilih langsung karena cocok dengan tema. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan partner saya. Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa Mira? Mbak Diana Natsi. Beliau adalah interior designer teman-teman. Jadi kita akan ngobrolin desain yang pasti dan behind the scene ya, karena banyak drama di balik desain-desain itu ya. Tapi nggak tahu ya, mau cerita atau enggak ya. Enggak juga ya. Padahal banyak banget tuh dramanya, ampun deh. Gue rasa dunia arsitektur itu less drama dan Masa sih? lebih tidak berdrama dibanding interior designer menurut gue. Iya. Karena mungkin lebih kayak intensitas dengan klien lebih dekat kan pasti interior designer. Arsitek lebih pada keluaran produk luarnya saja. Kalau sampai ke perasaan kan biasanya interior designer, ya nggak? Enggak juga ya. Tergantung. Milih warna kayak gitu-gitu. Oh iya. Itu kan by mood and perasaan nggak sih? Lu kayaknya ngelihatnya ke Mbak Diana, jangan ke gue deh. Baik, gitu Sama ya Mbak ya? nyimpen rahasia sih. Kalau interior designer tuh selalu nyimpen rahasia klien. Itu Nah. pasti. Kita itu nggak nyampe masalahnya kalau di arsitek tuh rahasia-rahasia itu nggak nyampe ke kita. Oke, Mbak Diana sekarang ngapain aja sih kegiatannya selain interior designer? Kalau aku lihat banyak banget kesibukan di sosial media, Mbak. Saya tuh paling malu kalau ditanya gitu ya. Asik. Gak boleh Mbak, gak boleh malu. Selalu kembali ke akar. Saya itu desainer, selalu gitu. Karena apapun yang saya kerjain di luar ngedesain, itu hubungannya sama desain juga sebetulnya. Jadi benang merahnya ada, yaitu di desain. kreativitas. Tapi kalau ngomong sok kreatif kayaknya Gimana gitu ya? gitu ya. Tapi emang kreatif. Iya, sebetulnya Iya kan? lebih ke pengen punya ekspresi diri aja gitu, yang tidak rutin. Sebelum saya mau balik tanya dulu, boleh nggak Boleh sama dong. Ren Mamira ngapain Boleh buat dong. podcast? Aduh, ini untuk Ditanya meluapkan ya. Meluapkan ambisi enggak? Bukan ambisi, lu itu Sebenarnya nggak gini. Aku lihat sebenarnya kayak podcast ini, kita ini kan ada di Benda Design Hub ya Mbak. Message ya kita mau bawa sebenarnya kan kita itu bernetwork di sini. Kenapa kita bikin space supaya teman-teman desainer juga bisa pakai di sini bekerja. At the end ini jadi sebuah jejaring ya Mir ya. Dan Maunya sharing ya. season. Sharing season. Nah, kemudian aku pikir sama Mira, kita kenapa nggak bikin podcast aja? Jadi orang yang kerja sini kita ajak ngobrol juga gitu. Secara kita seneng ngobrol ya Mbak. Iya, dan lucunya tuh ada aja yang misalnya kayak arsitek gitu, desainer. Terusin ya, ditunggu inspirasi-inspirasi lainnya seru banget. gitu. Jadi mereka So malah sweet kayak kan? request undang dong desainer juga, karena kebanyakan oke. kita nggak undang desainer sih terus terang. Nah, berarti sebetulnya Jarang saya ya. nggak terundang. Masalahnya itu yang terpilih. Karena jarang kita undang desainer ya Mir ya. Kita undang tuh klien, Pokoknya ibu-ibu, non-designer ya. non-designer lah. Tapi akhirnya ternyata benang merahnya kayak Mbak Jana tadi bilang, kalau kita udah ngomongin desain, kayaknya antusiasme orang tuh muncul gitu loh. Karena kayak Iya. semua lini kehidupan ada garis desainnya ya Mbak. Ya. Gitu. Sebenarnya sama sih kalau saya simpulkan dari tadi jawabannya, kayaknya itu akibat
bosan, ya kan? Tidak mau hidup begitu-begitu saja. Nah. Sebagai desainer tidak mau gambar aja hidupnya kan? Setuju. Ya salah satunya ini podcast, ngobrol. Sebetulnya balik lagi ke pertanyaannya sama aja. Saya mainnya sebagai desainer, interior designer, sebagai konsultan lah kita semua. Tapi karena sudah cukup lama berdiri. Sejak kapan tuh? Mau ngobrol lama? Nanti ketahuan umur lagi. Nggak apa-apa, kita semua di sini casingnya sama 30 Mulainya 40. 90 tahun 91 92. Berarti kan sekarang udah 30 tahun. 30 tahun. Nah, kebayang kan? Nah, mungkin 5 tahun pertama semangat, 10 tahun pertama semangat Iya, gitu. iya, Nah, tapi benar. abis gitu kan apalagi ya gitu ya. Itu tipikal Apalagi desainer itu ya? tipikal desainer. Iya, Nah, iya. awalnya tuh kayak gitu. Bosen sebetulnya. Bukan bosen sih, nggak Kayak puas. nggak puas. Apalagi? Ya, Mau bikin kayak apa Mira kan lagi? buat kafe, ya kan? Karena mungkin apalagi ya, gue bisa apa lagi gitu loh. Sebetulnya itu intinya. Dan mengeluarkan kemampuan-kemampuan tadi ya, yang ujungnya Ya. juga kreativitas sih nggak? Benar ya? banget. Dan kita desainer selalu design is a problem solving itu kan. Iya, iya. Nah, Nah, jadi kita betul. selalu berusaha. Ini apa sih kok restoran jelek banget ini servisnya gini. Oke deh, gue buat deh pasti lebih bagus gitu kan. Iya, Sebetulnya akhirnya balik sampai lagi dikit gitu lagi kan. gitu ya. Sebetulnya sama aja sih. Nah kalau di kita itu pas sudah kira-kira hampir 15 tahun kita buat apa ya gitu loh, bukan buat apa ya, kok kita kayaknya ngeladenin klien melulu hidup kita, panggil telepon ini gambar ini mau yang gini mau gini ya kan. Terus lama-lama, gimana kalau kita berkarya yang ekspresi diri kita sendiri nggak diganggu gugat klien. Itu yang saya bilang bukan karya pesanan. Iya, iya. Yuk berkarya apa? Nah akhirnya di studio kita buat, yuk kita punya calengan karya. Jadi kalau lagi bete, klien mau lemari tinggi berapa, warna apa, terus kita buat sketsa, terus kita masukin lah di calengan. Boleh apa aja. Oh, gitu. Boleh desain kursi, Baju mungkin. apapun pokoknya. Oke. Nah itu kumpul, yuk kita pamerkan karya kita sendiri yang bukan karya pesanan. Awalnya tuh itu, jadi Baru tahu. Ada nggak karya meso-meso gitu? Ada nggak sih? macam-macam sih karyanya. Iya. Jadi nggak harus yang udah tua, yang udah wah lo senior karya lo pasti bagus, nggak, yang Enggak muda-muda juga ya. juga yang kerja praktek juga boleh berkarya gitu waktu itu. Jadi waktu itu pameran pertamanya tuh begitu, iCat tuh Diawalinya dengan gitu? Dengan begitu. Lucu amat. Tapi kami kan gini, kalau kita aja nggak seru, gimana kalau kita Undang. dengan seniman. Jadi dari bidang studi yang kalau gini loh, kita desainer kan teratur semua Iya. tuh. Waduh, harus jarak segini, ini 90 sekian senti, derajat, ini, ya. sudut gitu. Nyebelin ya. Nah, udah itu kan kalau seniman kan Ngeselin gue mau sebenarnya. merah, Iya. gue mau aliran ini. Gue mau mencong dikit, bodoh amat gitu. Jadi ngobrol sama seniman, beberapa seniman maestro, kemudian ngobrol sama beberapa wartawan Tempo dan lain-lain. Akhirnya oke, kita buat kayak FGD lah, kayak Saresan di rumahnya Mas Hanafi. Kan seru tuh rumah dia tuh di mana sih? Dekat Depok Jadi juga. tadinya awalnya di situ. Enggak, ngobrol di situ untuk brainstorming. Oh. Bagaimana desainer-desainer ini bisa mengeluarkan karya yang lebih ekspresif tanpa aturan-aturan dari klien. Itu pertamanya. Penyaluran hasrat yang tidak tersalurkan. Tapi lu tau nggak sih, maksudnya gue tuh ya suka ya Mbak Diana Nazir tuh karena itu. Jadi as a designer bukan cuman ngerjain project doang, tapi kayak kalau bagi gue sebagai pribadi seorang desainer, jadi kayak ada awareness-nya juga gitu loh. Jadi seorang desainer tuh sebenarnya bisa melakukan yang lebih gitu loh, bukan cuman ngerjain proyek doang. Kalau kayak gini kan kayak narik yang muda-muda kayak gitu loh. Jadi inspirasi nggak sih buat desainer lain yang kayaknya ternyata lo tuh nggak mesti kok ngerjain punya klien doang dan nggak jadi apa-apa, mendingan berbuat sesuatu yang berbeda itu. Iya, dan sebenarnya semua menyenangkan harus ya. buat karya, dan kita mesti present bukan di depan desainer, tapi di depan seniman-seniman dan di depan wartawan. Pada saat itu pada ya. saat itu yang kita karyakan kan bukannya kita ngedesain ruang ini, ruang itu, Iya, bukan. beda banget gitu. Jadi dengan ada kerjaan. mungkin ada yang ngedesain kursi tapi kakinya kaki orang Mencleng. gitu kan, yang suka terus yang komen maestro kan dredeg nggak sih? Iya, Kayak iya. lo menggarami lautan Apa gitu sih? kan? Apa sih gitu. Ternyata responnya kayak gimana tuh Mbak? Oke Dari waktu sih, jadi awal waktu itu. awal kita buat itu malah dapet liputan Kompas setengah halaman. Wow. Wah, habis itu ya udahlah jadi rame. Sebetulnya tadi terus sampai akhirnya udah
ke-13 ini. Mestinya 13 ya tahun ke-13 ini. tahun ya. Waktu pas tahun pertama itu emang nggak ada saingan tuh Mbak. Maksudnya ada yang sejenis nggak Nggak sebenarnya? ada lah, dulu kan orang belum seneng kepikiran pameran itu ya. ya. Dulu itu Even senimannya sendiri pun nggak. Kalau seniman ya pameran seniman, Iya. galeri. Oh. Nah ini kan digabung. Jadi kan Iya. biasanya kan yang expo gitu Iya, kan kalau desain, Iya, ya kan. yang keteraturan tadi itu ya. Iya. Pilihannya itu dulu pameran dagang, ya pameran dagang tuh Di GCC ya. GCC yang jual kasur dan sebagainya Iya, itu, iya. atau pameran Seni banget lukisan gitu di ya. galeri. Iya, iya. Selesai. Iya, Oh, ya berarti Iya, itu iya, kayak iya. perpaduannya ya. Kalau ini lebih ngaco, waktu itu juga lebih ngaco gitu ya, tapi Lebih colorful iya, ya. jadi tapi audiensnya jadi banyak gitu Iya, loh. iya. Jadi kan lebih lebar. Jadi yang datang bukan hanya desainer, Iya. seniman, kolektor, dan Iya, karena iya. kita buatnya di hotel dan hotel jadi rame gara-gara buat pameran yang jadi dapat ini juga dari pariwisata, kemudian dari sekolah-sekolah ini ya, sekolah-sekolah Seni, perhotelan perhotelan justru. ya. Jadi how to market your hotel itu Iya, iya. gimana caranya? Oh, ternyata buat pameran hotel lo jadi rame gitu loh. Makanya Jadi sampai sekarang sampai masih sekarang, kolaborasi sama Grand Kemang ya. Iya. Seru banget sih. Seru kan? Seru banget. Itu berarti 13 tahun 2011. Iya. 2010 ya? Ya. Dan nggak banyak Pertama loh kali. yang kepikiran kayak gitu asal lo tau. Iya. Iya. Tapi itu Iya. nggak by plan sebetulnya kan. Kita Iya, karena tadi ekspresi aja Iya. sebetulnya. Dan pada tahun kedua gitu ya, ketika tahun pertama tuh animenya pasti gede banget Iya. tuh, Mbak. Yang datang mungkin karena nggak expect bahwa ternyata bukan klien doang yang datang. Bukan ya. Jadi ya susah-susah gampang juga ya karena akhirnya tapi kita sudah terbiasa antar subsektor istilah ininya. Jadi ngobrol tuh bukan desainer sama desainer, tapi memang kita desainer sama seniman, kemudian nanti sama teknokrat, sama itu jadi sama kayak di Iya, sini. iya, iya. Jadi ngobrolnya campur banget. Jadi Jejaringnya kita luas ya. 360 banget kepalanya Iya, iya. gitu. Kadang-kadang kita merasa diri kita kece, karya kita bagus, arsitek sudah gitu kan. Banget. Nah, udah gitu terus atau dikomentarin sama Apaan sastrawan. sih? Ini apa? Maksudnya apa Iya, nih kan? Nah, iya, jadi dari iya, situ kita iya, lebih iya. terbuka sih, itu Iya. aja. Dan mungkin ya tadi kayak karena itu juga dibuka oleh apa untuk publik ya kan semua orang boleh datang ya Mbak Ya, ya. boleh Kalau- datang. Jadi akhirnya memang seluas itu akhirnya sampai sekarang untuk tahun Iya. ke-13. Dan yang ngunjungin itu sampai ke anak sekolah tau nggak sih? Iya, jadi Anak-anak SMA gitu. SD. Iya, gue pernah ngeliat mereka kayak touring gitu Iya. loh. Jadi kan di Indonesia tuh jarang banget ya kayak kalau di luar tuh kan Udah anak-anak biasa. diajak ke Iya. museum Iya, iya, gitu iya. kan. Di sini kan jarang ya. Museumnya tuh bukan museum tua ya. Iya, iya, iya. Ngomongnya gimana Iya. sih? Hari ini ada Universitas Podomoro. Oh, Dia datang. datang. Terus kalau sama British School udah dijadiin kan mata kuliah. Jadi mata kuliah seni rupa mereka art selalu pakai satu bus, anak-anak datang terus disebar suruh buat gambar gitu, ada yang di lantai, ada yang di mana lucu kan. Lucu banget ya. Jadi seru gitu loh. Dan itu terjadi setiap tahun ya Mbak ya. Setiap tahun. Nggak ada kepikiran untuk bikin ya udah deh jadi kayak sepanjang tahun gitu maksudnya. Kalau sekarang kan kayak cuman 1-2 bulan, nggak ada kepikiran kayak karena Capek, animenya Capek gede. lagi, gila. Hidup Kapan, kapan ngerjain proyek? hidup kita harus 80-20 tuh katanya. 80 nyari duit, 20 yang Iya, teralala seru-seru. triliun gitu. Kebalik Ya. Ini gue udah mulai kebalik nih kayaknya hidup. Jadi Tapi dari situ sih sebenarnya orang ya kayak misalnya gue ya Mbak ya ngelihat Mbak Diana itu awalnya kan karena dari sebuah pameran kan dari KASA waktu itu ya. oh iya iya. Jadi aku tuh malah nggak tahu kalau Mbak Diana itu interior designer. Aku Oh, gitu. pikir Berarti salah kaprah gue ya. brandingnya itu sudah melebar nggak cuman di itu tapi lebih ke kayak apakah dia seniman, jadi Oh, udah bingung apakah ya? art director. Berarti gue salah. Nggak salah sih, justru bisa masuk ke All in kalau nggak. menurut gue itu dengan pakai banyak baju gitu ya, bukan cuman as interior designer, jadi malah bisa dikenal kemana-mana gitu. Gitu, makanya tadi sebenarnya pertanyaan gue Mbak Diana, oh, ternyata interior designer. Gue pikir art Iya, director. salah gue ya. Pikir sutradara gitu ya. Gue tuh masih ngelayout. Serius Mbak? Layout tuh harus aku. Oh, Sama terakhir mungkin favorit perempuan kali ya, milih Finishing material, material, iya, milih iya, warna. iya, iya. Ya kan kita biasalah perempuan itu styling Iya, terakhir. iya, Styling iya. itu ininya geser dikit, ini mencong dikit. Nah, Gatel itu. tapi itu yang buat kita hidup kita lebih nyaman ya, iya, gitu iya, loh. iya. Tersalurkan ya Mbak mengatur kan?
banget. Dan mengatur orang, mengatur ini dulu aja gitu. Mbak Diana sekarang ngerjain, kalau tadi bilang masih aku layouting, proyek-proyek Mbak Diana yang istilahnya di luar art tadi itu, Mbak Diana masih ngerjain proyek-proyek kayak gimana aja sih? Aku tuh lebih banyak project komersial. Mungkin kalau Mira lebih residential ya. Aku lebih banyak komersial. Jadi karena sudah sekian tahun tuh aku mengalami zaman-zamanan deh. Maksudnya satu periode restoran semua, satu periode misalnya lagi office semua ya. Gitu ya. Nah, ya nggak tahu kenapa dengan berjalannya waktu kan selalu berubah ya. Yang klien ke aku juga, dan kebetulan klienku mungkin sama kali sama teman-teman. Misalnya satu pengusaha, dia tadinya rumahnya aja misalnya, terus waktu dia buat hotel, tahu-tahu buat kantornya. dia beli kantornya. Nah, itu nyambung Satu tuh rangkaian ya. biasanya. Iya, biasanya nyambung. gitu. Jadi sampai sekarang kebanyakan masih komersial, lebih banyak komersial. Lebih banyak ya? komersial, ya. Jadi kantor juga, resto juga pernah. Iya. Aku tuh pernah denger Mbak Diana ngedesain lobby hotel juga gitu nggak sih? Iya, hotel ya, hotel Banyak ya. lagi. Tolong Pertanyaan deh lo. Berarti kurang terkenal. Ya, enggak sih Mbak, gue aja yang kuper ya. Tapi benar, akhirnya yang ngasih tahu beberapa desainer yang mungkin kita pernah ngobrol. Yeah. Mbak Diana, gue pikir art director lebih kepada creator, yaitu pameran yang sangat melekat ke Mbak Diana kan. Oh gitu Tuh. ya. Ya mungkin aja sih Iya, ada orang gitu yang ya, berpikir gitu. Oh, iya. Apalagi orang awam ya Mbak, yang benar-benar nggak into pada desain misalnya. Oh, Ngelihat Mbak oke. Diana sering muncul di acara-acara, apalagi kaitannya dengan Kementerian Pariwisata dan lain-lain. Soalnya Mbak Diana tuh kan ngelit ya. Iya. Jadi mikirnya kan sedangkan yang di bawah-bawahnya tuh biasanya kelihatan itu adalah desainer. Iya kan? Iya Benar. dong. Tapi ya gitu deh, perjalanan sebagai desainer itu makin kita lama dapat proyeknya makin susah kan. Maksudnya susah, proyek itu makin jadi susah-susah Makin gitu loh. niche gitu kali ya. Jadi sekarang tuh aku tuh cita-cita banget, aduh pengen kayak dulu deh ngedesain tuh kantor gitu kan, fun dan cepet gitu ya. Kalau sekarang tuh dikasih yang justru yang Rumah challenging dianggapnya ya ke desain museum gitu. Iya. Museum kan sesuatu yang Harus gila. benar-benar dipikirin. Cahaya lah, suara lah itu ya. itu. Jadi berjalan waktu berubah tuh jenis project, walaupun Fasenya udah berubah. Walaupun ada si hotel tetap ada, kemudian apartemen gitu tetap ada. Tapi mulai dikasihnya tuh sekarang berapa tahun terakhir ini yang susah-susah lah. Iyalah. Nggak susah sih, seru lah. Iya lah Mbak, masa yang mudah-mudah aja. Gua udah panjang gitu kan durasinya berproyek sampai sekarang. Kalau yang biasa-biasa aja kan udahlah ya, biar anak-anak muda yang membangun gitu ya Mbak. Terus suka dukanya gitu loh Mbak Diana sebagai desainer, sebagai apa ya istilahnya kalau di kayak di acara event iCat gitu tuh Ya. kan sebenarnya sebagai kreatornya gitu. Ya. Ada nggak sih suka dukanya? Maksudnya apa langsung diterima? Entah Banyak senangnya atau banyak Iya, sebelnya sih Mbak. Banyak Kerjain senangnya. gitu. kan orang Senangnya kan? pasti orang kan akan mikirnya gue tuh pengen banget nih kayak Kayak Mbak melakukan Diana. kayak Iya. yang dilakukan Mbak Diana gitu Betul. kan, tapi dari mana nih Mulainya dari mana? mulainya dari mana ya Bu? Gitu. Paling susah ya nyari sponsor lah ya, semua tahu lah, Itu nyari kayak duit semua paling ya. susah Iya, ya. iya. UUD Cuman ya. nggak tahu kenapa, karena brandnya udah jadi akan lebih mudah ya. Jadi orang maksudnya, oh ya gue mau pasang di sini itu otomatis. terbiasa ya. Tapi karena exhibition kita ini under foundation, jadi kita emang non profit organization. Jadi gue nyari duit di konsultan gue dong. Iya. Gitu. Tapi Iya, kalau iya. ini Ini aku memang benar-benar. non profit. Jadi yang datang nggak berbayar, yang ikutan juga tidak berbayar. Iya, Tidak berbayar kan Mir ya? Enggak. Iya, tidak berbayar, malah dapat subsidi gitu Iya. loh. Jadi untuk membangun tuh malah dapat subsidi. Jadi bukan kadang-kadang kan kalau mungkin beda ya, kalau IO kan itu nyari Iya, duit betul. membuat exhibition. Kalau kami enggak, dari dulu cita-cita cuma pengen Indonesia tuh paling depan gitu. Gimana sih caranya gitu? Kebanyakan ngelihat pameran di luar negeri kan kayaknya kita mah udah nyampe juga, cuman nggak ada yang bawa nih lebih ke situ. Itu sih. Iya. Dan ya, Mbak Diana ngomong kayak gitu, gue tuh jadi ngeh gitu loh. Dulu kalau pameran, apalah ya, pameran barang-barang Indonesia,
lu kayak yang bosenin sebenarnya, iya kan? Iya. Anyamannya ya Betul begitu, lagi. Nusantara batiknya begitu lagi. Sekarang juga Nusantara, cuman lebih menginternasional gitu Iya. loh, desain-desainnya, kurasinya tuh lebih bagus. Kalau istilahnya fusion ya, lebih ada Ya. twist gimana gitu ya. Kayak sushi dong. Tapi Mbak dari tadi ya pas Mbak Diana tadi bilang bahwa pengen Indonesia paling depan dengan beneran bisa nyampe ke luar negeri nggak dengan adanya iCat ini, atau membawa teman-teman atau membuka pintu ada Pasti, undangan gitu? bener Iya, iya. lah. Kan karena iCat setiap tahunnya itu sekali di Indonesia dan pasti sekali di luar negeri. Oh iya. Iya, karena nggak tahu lagi tuh Aduh, dia tuh. nggak apa-apa lah ya. Mir, Tapi gimana justru- temennya dengar, nih? dengar, Kayaknya gini ya. Nggak bisa. Kayaknya kita lain kali briefing ini emang. Justru Mbak, sebenarnya karena penonton, pendengar ini kan nggak semuanya Iya, punya iya, pengalaman iya. Benar, yang benar, sama. benar, Aku benar, mewakili benar. desainer-desainer Iya, yang iya. cupu gitu loh, yang nggak tahu di level ini tuh ternyata Iya. udah melakukan ini gitu. Iya. Ya mungkin aja nggak Bener semua sih, ya, bener, semua bener tahu banget. Justru ya. supaya dengan adanya podcast ini ya teman-teman dukung saya untuk mewakili mereka untuk mengetahui jauh lebih dalam lagi tentang Iya. iCat ini. Mira Berarti datang kemarin ke Dateng. Milan. dia sih udahlah ya nggak usah ditanya, nggak diundangin datang. nggak diundang aja nyodorin Udah diri nyodorin. gitu loh. Gue mau Berarti tiap ikut. tahun ada. Ada. Setahun sekali di Indonesia, sekali Sekali, di luar. uh-uh. Tuh teman-teman. Ternyata di luar juga ada pameran iCat-nya gitu ya. Iya, tahun ini 2 kali di Singapura, kemarin bulan September sama di Milan April. Tuh gue tuh mau ngajak lu sebenarnya kemarin di Lu Singapura, tuh gue sakit. Kalau ngajak Enggak, gue gua itu tuh nggak sakit. dengan info yang lengkap gitu. Ini adalah bagian dari iCat misalnya gitu. Jadi kan gue bisa bertanya, kok ada di luar negeri juga gitu Iya. kan? Jadi begitu dipamerin di sini, nanti dilihat yang cocok untuk kurasi dibawa ke sana. Yang mengurasi siapa Mbak? Ya kita juga Kita-kita lah. juga. Adakah kayak internasional? Oh ya, art ada gitu, kuratornya juga? ada khusus gitu Oh, loh. Tapi nanti kalau misalnya ada ke Milan atau ke Singapura ya kita yang spesifik ngerti untuk pasar di sana. Gitu loh. Oh iya iya. Dan itu berlangsung berapa lama kalau di luar negeri biasanya? Sama nggak kayak Milan di sih sini? Seminggu ya? seminggu. Oh, Ya, seminggu. Singapura kemarin 4 hari gitu loh. Oh, jadi emang selalu kayak setiap Maunya tahun gitu pasti. karena kalau keluar negeri tuh kita bisa ngukur karya teman-teman ini diterima nggak sih, oke Dengan nggak selera gitu luar loh. negeri itu gimana Iya, gitu terus ya. yang kagum siapa aja kah gitu loh. Karena kalau begitu kita di luar negeri kan yang datang museum-museum, Iya. kurator-kurator museum, Iya, terus iya, iya. brand-brand internasional. Iya, Jadi iya, kan iya. enak gitu. Iya, iya, iya. Begini yang which is itu mereka nggak datang ke Jakarta kan. Seru. Seru lagi. Gua baru Ikut tahu loh. dong makanya. Lu bilang Gua aja jual- gue dong Mir gitu dong. Gue gak pernah diajak Mbak. Jangan Mir, jangan Mir. Itu berarti dari tahun keberapa tuh? Nah pengen tahu deh. Yang ke luar negeri itu ketika iCat udah umur berapa tahun? Ketika Sebetulnya ke Milan itu kita bawa ini sebenarnya udah tahun keempat. tahun keempat berarti di 2018an ya? Iya. Oh, oke. Tapi kita selalu ikut yang kecil-kecil sih. Kita bantu ya kayak Venice itu kita bantu waktu itu sama pemerintah juga kita bantu untuk koordinasi. Jadi kita bantu koordinasi Venice 2 kali. Jadi kayaknya kita jadi udah fasih gitu loh kalau Iya, bawa iya, ke luar negeri Iya. gitu loh. Kemudian kita bantu ngurasi juga yang di London Design Biennale. Nah London Design Biennale itu seru loh, harus ke sana loh. Itu bulan apa sih itu biasanya? September. Info-info ini tuh bisa dilihat di mana sih? Info-info seni ini supaya teman-teman yang tadi nggak tahu juga jadi tahu. Banyak gitu, Mbak. sih, jadi teman-teman maksudnya harus lihat kalau yang tertarik sama desain gitu ya. Jadi emang ada acara tahunan di negara-negara dunia yang acaranya tuh jadi kayak orang naik haji gitu loh. Jadi kayak di Milan itu hanya setahun sekali tuh dari seluruh dunia datang ke sana gitu kayak naik haji iya, gitu iya, loh. kayak- Naik hajinya desainer. Iya, wow. Jadi kayak gue kalau nggak ke situ kayak belum naik haji aja gitu Iya. ya. Gitu Gue sih. belum Iya, kelas iya. internasional kalau gue belum datang ke sana ya gitu. Dan Iya, itu bener. selalu tiap tahun ya ada gitu Ada, ya. ada. Ya. Dan tahun ini udah yang 2 kali tahun dua ini kali. udah cukup. Udah cukup. Jadi dari 2 Ini udah- tahun udah itu November. baru akan berarti yang tahun ini akan dibawa di tahun Tahun depan. Oh, gitu. Dan ini iCat itu selalu di akhir tahun ya, Mbak. Ya, Oktober. Oke, Sekitar Oktober. Cuman ternyata Oktober acara banyak banget ya. Banyak banget. Sehari nerima undangan 2 gitu loh. Kenapa orang kreatif semua buat acaranya di ujung tahun ya? Budget, Kenapa ya? Mbak. Habisin budget ya, Mbak. Oh iya. Bisa jadi ya, karena Bisa kan jadi. memang di awal-awal tuh udah terencanain sisanya segini nih, ayo kita kerjain apa, bikin apa, bikin Bisa jadi, Gitu ya. bisa jadi, iya.
Nah, soal tadi iCat lagi ya Mbak. Tadi Mbak Diana ngajakin aku, emang boleh arsitek atau siapa yang boleh ikut berpameran atau? Boleh, siapapun boleh. Gitu Jadi ya? kita ada Mendaftarkan diri open kah? call-nya juga. Oh iya, gue tuh pernah ditanya, ada temen artis gitu, ini gue bisa tahu ini dari mana Mir? Dia tuh pernah nanya gitu, kok dia tuh pas gue ajak ke sana gitu, oh ada pameran ini, gue baru tahu loh. Maksudnya kalau gue mau ikut tuh gimana gitu. Iya. Ya, Itu gimana tuh kita caranya? dilihat di web kita aja. Jadi tiap tahun ada Boleh open disebutin call. Mbak webnya? Aduh. Biar teman-teman tahu. Weh. iCat pokoknya Iya. ya. Di googling teman-teman. Paling gampang. iCat. Open call. Iya, itu open call-nya tiap tahun Oke. ada. Tapi ada juga seniman atau desainer yang kita pilih langsung karena cocok dengan tema. Oh jadi tiap tahun Tiap ada tahun tema nih? berbeda. Oh gitu. Temanya pakai FGD loh, maksudnya riset dan lain-lain. Ada tim Wih. risetnya, Oh, ada gitu. keluarlah judulnya gitu. Oh. Nah dari situ kita pilih nanti seniman atau desainer atau Yang siapapun matching sama yang matching itu. sama itu, yang karya-karyanya ke arah situ. Tapi kita nggak lupa buat open call. Open call-nya tuh yang daftar seluruh dunia loh. Ini yang masuk ada Rusia, ada Iya. Jepang dan lain-lain. Seru. Berarti ini udah se-internasional itu ya? Ya nggak tahu juga sih. Iya pasti dong sampai Rusia menurut lo gitu. Nah open call-nya itu kapan Mbak? Kan pamerannya Oktober dan Biasanya November. Juni. Biasanya Juni. sudah dibuka. Sudah dibuka. Ini info gini kalau Berarti kadang- summer, celah summer. Awal summer tuh udah siap-siap teman-teman. Karena Ya. juga ada sama kayak teman sama Mira juga. Temanku ada seniman dia pelukis kebetulan. Ya. Nah, masalahnya kalau pelukis luar negeri yang domisili di Indonesia pun masih bisa ikut. Boleh, siapapun Nggak ada boleh, masalah ya? nggak ada masalah. Masalah domisili, keluarga negaraan Nggak ada tuh terbuka masalah. ya. Malah ada orang Indonesia yang tinggalnya justru di London. Terus dia malah mau ikutan Dia ini. daftar tuh malah ini, terus tapi akhirnya kita harus bantuin bawa ininya juga ya, karyanya Oh, juga. karyanya gitu. dari sana Dia belum pernah soalnya. berpameran di Indonesia justru gitu loh. Jadi semacamnya banyak Iya, iya. banget sih. Jadi Seru. ketemu orang-orang yang tadi ya, oh, domisili di sini karyanya Iya. kayak gini, ternyata ini lebih pasarnya ke luar negeri gitu ya. Iya. Dari sekedar celengan gambar tadi ya Mbak ya. Iya, itu berawal dari mulainya celengan ya. gambar. Iya sih. Sebetulnya Oh, aku dia- punya production house juga loh, PH, mau main film. Ih, Aduh ya ampun, Ya udah. kayaknya lu mau kesampaian banget Lu ke arah cita-cita sana, lu. kan? ini Sebetulnya kayaknya hidup lo. linknya kebuka. Kayaknya linknya Linknya kebuka kebuka ya. gini. Ya ampun. Teman, abis gini kita bikin Mbak. Iya. Layar lebar udah 3. Tapi iya. kalau film-film yang Ini punya Mbak Diana PH-nya. iya, cuman adik saya yang pegang. Jadi tapi- ini pun timbulnya sekitar Gara-gara? karena sebetulnya Bosan tadi juga? bukan. Oh, Cita-cita beda. saya dari dulu tuh pengennya jadi sutradara sebetulnya. Pengennya sekolah film. Cuman nggak tahu kenapa sekolah desain dan akhirnya Jadi- enak juga udah gitu dapat proyek terus. Jadi Iya, udah iya, ya padahal iya. udah nyiapin mau ngambil nerusinnya di film gitu loh. Cuman keren. ya sudah Dulu lah. aku seneng banget deh punya teman Mbak Diana. Enggak. Maksudnya gini loh. Ketika kan kalau gue Ini tiba-tiba grogi gue rasa dia. Gue justru enggak. Justru kalau gini kan ada orang yang tahu udah kapasitas lo adalah seorang arsitek selesai. Tapi kalau kayak Mbak Diana ternyata ada PH-nya, ada iCat-nya, Nah, ada iya. interior designer-nya. Iya, iya, Itu iya. loh yang Itu menurut yang gue kayak orang jadi kayak luas gitu loh. ternyata, Bo, gitu. Iya kayak kurang kerjaan banget ya gitu. Lebih kayak banyak waktunya. Nah itu dia. Untuk tuh. hobi-hobi yang tadi. Soalnya bukan hobi sih, serius Iya, juga. serius juga ya? Serius. Jadi kita buat film pun serius gitu loh. Jadi saya pengennya ngambil, wah pasti kalau saya jadi art directornya enak juga tuh. Jadi mulai dong ngatur-ngatur kalau ambil scene ininya begini, ininya begini. gitu. Tapi yang ada sutradara bilangin nggak begitu karena gue kan interior designer, Iya, iya, pasti iya. pengennya presisi, kiri kanan sama. Ternyata kalau film kagak gitu, Beda ya? beda. Yang Justru harus natural, iya, harus yang natural. ditimbulkan tuh harus sealami mungkin gitu Iya, ya. terus kita, lampunya ini aja keren nih gitu kan. Soalnya kan milih lampu gitu ya. Nggak cocok. Di warung nggak ada lampu Langsung gitu. langsung di reject. Ya, harusnya lampion aja. Iya, itu beda banget sih. Tapi belajar Iya. lah. Jadinya aku nggak boleh gini. Jadi kayaknya lu di rumah ntar latihan di depan cermin ya. Enggak, bukan gitu. Terus ikutan casting gitu. Bukan masalah itu. Cerita hidup kita itu bisa dibandingkan kalau sebuah film nggak? Bukan pemain ya, Bo, tapi cerita Emang hidup hidup lo menarik. Aduh itu menarik banget. Menarik. Mbak Diana nggak tahu ya. Gue aja Oh. kagum. Aduh, Apa-apa? menarik banget. Nanti ya kita bikin filmnya. Nanti biar Itu sesi- itu sesi di-spill dulu. sendiri. Ya kita akan bikin jangan di spill sekarang. Tapi yang pasti emang cita-cita gue Mbak terus terang. Ini kok jadi curhat deh.
Ya nggak Sebenarnya apa-apa yang lagi. tamu podcast siapa Siapa ya? ya? Jadi dulu tuh selalu pengen sama kayak Mbak Diana, cuman nggak kesampaian. Gue tuh pengen bikin film, Nah kan? pengen bikin film. Cuman nggak tahu ceritanya dari mana. Jadi ceritanya adalah mungkin dari kehidupan yang pernah gue jalanin tadinya gitu. Tapi Tinggal gue cari. kehidupan dia ya Mbak Diana ya, benar-benar. Nanti gue akan cari sponsor deh. Boleh? Itu kira-kira biaya berapa? Jadi bahas Ceritanya sebuah aja film. belum tahu gimana saya ngitung biayanya. Kisaran. Kalau kan orang mau tahu dong. Kalau gue bikin film tuh biaya berapa sih? Kan Ya, makanya tergantung lo gitu mau ya? produksi mau nanti di layar lebar itu atau cuman di channel-channel platform lain gitu. itu terserah. Ih, lucu. Berarti gini ya, apa namanya? Kayaknya dia happy deh. Gue kira menemukan orang yang harus gue hubungin gitu ya. Mohon maaf teman-teman. tanpa diduga gitu Tanpa ya. diduga ya. Oh Tapi my ya gitu. God. Kayak orang semua punya cerita kan Mbak ya. Ya. Ya nanti itu bisa lah kita poles-poles ya Mir ya. Tetap cari temen. Kenapa gue ya? Kalau menarik kenapa enggak gitu Lah, kan? ya kan? Iya. Pokoknya seru lah. Ya Mir ya. Sampai Percintaan. malu sendiri. Iya. Drama kehidupan sebenarnya. Oh, drama kehidupan. Spillnya tadi ya di podcast sebelumnya kita bahas gue pernah jadi gelandangan di luar negeri. Jadi itu yang harus kita angkat sih. Iya. Iya. Jadi pemulung lah tepatnya, terpakai gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita Pemulung mulai apa? Pemulung cinta. Udah kita bahas lagi tentang iCat. Balik lagi ya. Tadi udah ngomongin soal tema-tema. Tema itu yang tadi Mbak Diana cerita bahwa ada yang mengkurasi atau melalui inilah ya riset gitu ya. kan. Riset-riset ini dilakukan setahun sebelumnya Iya. atau dilihat tahun sebelumnya? Jadi begitu penutupan iCat ini kita udah langsung rapat untuk riset mulai tahun depan tuh depannya. apa. Sebenarnya sama sih sama trend forecast kan juga setahun Yeah. sebelumnya ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita mulai meneliti tren di seluruh dunia tuh apa dulu. Gaya hidup seluruh dunia nanti ke depan tuh kayak gimana gitu. Makanya loh. lu jangan di sini aja. Biar Gimana tahu. harusnya? Jadi Di dimarahin. luar negeri dia Jadi dimarahin. tuh. Dia seneng banget marahin gue. Ini sebenarnya partner apa ibu gue? Ibu tiri. Ibu tiri. Hancur lah ya kita ini berkolaborasi. Oh jadi 1 tahun sebelumnya udah mulai rapat tuh setelah itu. Yang riset yang ini jadi mulai meneliti di dunia apa sih yang terjadi gitu loh. Tapi gue tuh ya pengen tahu ya sebenarnya yang kita lihat itu kan kayak enjoy-nya, happy-happynya gitu kan. Berdarah-darahnya belum tahu ya. Berdarah-darahnya tuh kita tuh belum tahu untuk mencapai proses itu. Ada nggak sih cerita yang berkesan di Mbak Diana gitu? Apa ya kalau sebetulnya nggak gampang ngurusin orang kreatif ya. Kebayang. Ih, kebayang. Jadi waktu iCat pertama aja satu seniman saya nggak mau menyebut namanya, pengennya karyanya ada di dalam kolam. Jadi dicemplungin dalam kolam. Orangnya aja gimana kalau dicemplung kalau gue Sementara gitu kan saya mesti dealing dengan hotel, kalau dicemplungin kolam nanti orang nggak bisa berenang lagi yang tamu hotel. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi mengkomunikasikan antara industrinya dengan senimannya itu nggak mudah gitu Pasti. loh. Itu juga pihak venue juga belajar. Karena Iya. kalau sekarang udah ngerti Iya. bahwa kita tidak akan merusak, malah itu menjadi baik. Tapi hal-hal gitu itu susah karena ngomong sama seniman nggak gampang kan ya. Maksudnya dia punya idealisme dan lain-lain. Arsitek, desainer juga punya Iya. ego juga yang bagaimana. Tapi kalau sudah mengerti bahwa proses itu ada kurasi dan kita harus ikutin frame-nya apa itu lebih oke gitu loh. Memudahkan aja ya pekerjaan. Ya, itu sih yang kedepannya. susah sih. Dan yang nomor 2 susah, mungkin semua orang sama sih kesulitannya adalah ngatur orang ya. Ini Ngatur anak buah ya. ngatur Ngatur seniman, pegawai ngatur anak susah. Ini lebih banyak. Susahnya gimana sih Mbak? In konkret ngatur-ngatur orang tuh maksudnya bagiannya, kerjaannya, pembagian apanya atau gimana? Ya nggak kan struktur organisasi. Kalau sekarang kita sudah jelas struktur Iya, kan. yayasan Kayak, ini ya. kayak buat exhibition kan gila. Ada bagian markom, ada bagian Sales mungkin. ya cari yang sponsor. ya. Jadi strukturnya tuh gede banget. Jadi kalau saya lihat gila struktur Artura aja udah bertahun-tahun cuman simple banget gua gitu. Begitu. Begitu buat iCat gila ada bagian luar negeri, bagian ini, bagian itu, Iya, bagian ini dan orangnya jauh lebih banyak daripada
Iya, Iya, kebayang ternyata sih. begitu gitu loh. Tapi kalau lo mau profesional kan, tapi kalau enggak ya mungkin juga bisa. Iya, iya. Dan untungnya kami tuh satu kantor. Mungkin kalau teman-teman yang buat acara itu kan istilahnya satu dari kantor ini, satu ke Iya, PT iya, ini, iya, PT ini iya. baru ini. Kalau kita setiap saat bisa diskusi Koordinasi. lah. Iya. Jadi di kantor itu juga ada bagian desainer, ada juga yang bagian untuk ngurusin kayak gini. Ya, Mbak. ya untuk pameran sendiri orang-orangnya lain. Orang-orang yang beda gitu dan nggak harus desainer gitu ya. Enggak harus di Kan sini. lu mau ngelamar. Enggak. Cuman bagaimana ngeblend antara yang part of designer aja dengan part yang emang untuk exhibition itu kan kayak Ya, walaupun semua ada irisannya. Jadi kadang-kadang yang ngedesain pas pameran ya tim desainer kita Iya, iya. gitu loh. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, belajar tuh cara masang lampu, di mana titiknya, masang caption berapa tingginya, Iya, iya, fontnya iya. apa Iya, gitu. itu kan ada loh. standarnya ya. Iya kan ada standarnya Iya, ya kan. Kita juga belajar sih, suka kadang-kadang dapat dari pengunjung. Kekecilan. Kita ketinggian karena gede. banyak yang pakai wheelchair juga ternyata. Oh. Saya nggak bisa baca karena ketinggian gitu. Oh jadi kita sekarang agak rendahin sedikit gitu loh. Jadi belajar tuh dari pengalaman banget. Iya, iya. Dan sekarang udah pakai audio guide. Jadi nggak harus ada, dia bisa didengerin. Dengerin aja gitu. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Widih. Nah jadi udah Sangat enak. pro, udah gitu. kayak Udah. museum di Louvre ya. Amin, maunya. Iya ya. Nggak pengen bikin galeri beneran, Mbak. Pengen sih. Nah, Cuman- cita-cita berikutnya kali. Nggak, cuman itu kan berarti harus Harus tiap hari anak tadi. usaha sendiri lagi. Bukannya udah ada ya Mbak Diana ya? Kita udah buat museum tapi virtual. Jadi ICAT kan 50 peserta ya bisa rata-rata. Itu yang sudah kita masukin dalam Virtual galeri. tapi ya nggak sampai kapan ya nggak tahu, orang kan lebih seneng lihat aslinya ya. Iya, lebih enak ya. Terus Mbak Diana tuh dari yang hal-hal yang udah dikerjain sampai sekarang tuh ada sesuatu yang pengen dicapai lagi nggak sih? Oh pastilah. Capek Apa lagi. sih? Kayak dia nggak apa namanya Mbak Diana kan dia bilang, aduh aku bosen di tahun segini habis gini iCat bosen bikin apa lagi gitu kan? Enggak sih, enggak maksudnya. Aku Maksudnya tuh ini tetap jalan, ada lagi nggak kira-kira mainan baru gitu? pensiun dengan damai. Emang pengen pensiun gitu? Iya emang Enggak sih, enggak Setahun ada. Sebetulnya pensiun buat desainer itu adalah di saat kita bisa milih proyek. Nah, Itu pensiun namanya. Jadi milih yang kita mau. di quote pensiun sebagai desainer itu ketika kita bisa memilih proyek semau kita gitu. Iya, bukan karena kejar setoran gitu loh. Itu udah asik kan kalau Iya, gitu ya. iya, jadi nggak Iya, iya, tergantung lagi kayak aduh nunggu yang mana datang gitu ya. Iya. Apa aja gitu? Seru banget sih. Dan tadi ya kalau misalnya nih ya Mbak, Iya. iCat tiba-tiba ada investor mau membuatkan galeri khusus iCat misalnya, Ya boleh, ke siapa takut lah ya. nggak ada masalah ya. Nggak ada Siapa tahu masalah. yang denger investor Mbak. Oh, Ini jejaring kita tuh luas banget. luas banget ya. Iya, mau banget sih. Bukan mau banget, seneng sih Iya, nanti. iya. Karena kita udah mengelolanya juga udah lumayan serius kan, Iya kan. gitu ya. Timnya juga udah ada gitu. Tinggal pindah rumah aja Iya. atau gimana. Sementara gitu loh. hotel-hotel lain ada nggak sih yang menawarkan untuk Justru pameran? pengen semua. Serius? Cuman kan kita harus ngelihat gini ya, maksudnya visible nggak sih Iya, hotelnya kan ada kalau yang lobbynya gimana Iya, atau iya, bentuk kayak iya, gini iya, pencapaiannya iya. susah apa enggak. Kalau Iya, iya, iya. kalau Kemang itu kan sebetulnya kayak apa ya? Dia tuh intimate. Terus kalau di hotelnya. Milan tuh kayak area Tortona, orang jalan kaki, Iya, jadi juga gampang nggak kemana-mana. nggak Iya. gini loh, kalau masuk ke galeri yang bagus kan coba ABG yang mau selfie aja kan udah gemeteran duluan mau masuk ya kan, dia pasti Iya, harus iya, kolektor benar. nih Iya, yang masuk iya, sini iya, ya kan. iya, benar. Hilang-hilangan terus tuh saking tinggi. Dan hotel kan buka 24 jam. Oh iya jadi bisa Iya, dilihat jadi kapan bisa aja dilihat ya. kapan aja. Seru banget ya. Jadi apalagi daerah Kemang tuh kan udah brandingnya itu udah pada desain dan Iya. seni ya. Itu di Kemang karena Mbak Diana punya pikiran bahwa Kemang itu memang strategis atau karena kantor Mbak Diana di situ? Enggak sih, dari dulu udah ngelihat wah ini buat, karena kan ya kayak ini benda design hub kenapa ada di benda ya kan. Sebetulnya sama sih, semua teman-teman ya kan yang punya studio, yang punya showroom kan kebanyakan di sini. Kenapa? Coba kan kita juga Oh, kan iya, itu iya, pasti iya. ada sebabnya. Mereka nggak mungkin janjian yuk buka di Kemang kan, enggak juga. Iya, Ternyata iya, kan iya, tumbuh gitu loh. Iya ya komunitasnya ya. Iya. Iya, iya. Masyarakat Komunitasnya sini juga memang. interestnya juga terhadap Iya. desain tuh lebih tinggi lah dibanding tempat gue gitu di Priok gitu.
kayak jauh banget. Mau pameran seni di sana kayak Males susah dah, banget, gitu. Iya, jaksel banget ya. Jaksel Tapi jangan banget. salah, kita mau opening di IDD loh, di PIK Pantai Indah Kapuk 2 hari Ada. Kamis ini. ICAT jadi ICAT. ada di, tapi 3 minggu cuma nanti datang ya hari Oh Kamis. gitu. Oh gitu. Hari Kamis ada. Jadi 4 maksudnya apa nih? Satellite atau jadi kalau itu bareng Barengan, Indonesia Design District pengen buat acara yang lebih art, terus bareng kita. Dia undang lah Ya, jadi ICAT tapi bareng gitu. dengan ICAT ini, jadi biar saling. Biar Jadi saling. dan nanti ada shuttle dari sini ke sana. Oh terus gitu. karyanya gimana? Beda. Oh beda. Beda. Ya. Jadi Kalau mau main-main ke sana, Iya. kita judulnya di sana ICAT by the Bay Wih, karena dari pinggir. Oh, Iya. karena di pinggir Iya. pantai. Lu kalau mau itu Ya kita kesana. bareng ya. udah ke sana Aja. belum? Aku sih udah sempat Indonesia kesana, ya. pembukaan Belum buka salah semua satu. sih ya, Belum tapi buka semuanya. sudah mulai rame. Betul. Dan biasalah kalau viral di TikTok Langsung. Orang pengen. pasti nggak lama lagi itu semua orang kesana Kesana, semua tuh. iya. Meskipun tempatnya jauh lah, lumayan Jauh, ya. Tapi ya namanya juga buat konten ya orang-orang. Demi ya. Dicari yang belum ada di mana-mana. Tapi dia Mbak Dian duluan gitu. udah kesana. Udah tiap hari sekarang karena ngeset. Oh, Nih dari sini mau ke sana lagi nih ngeset artworknya ya. Kan opening hari Kamis. hari Kamis ini. Dan dia lucunya kan pet friendly. Jadi buat yang bisa bawa doggy, cat. Iya, mau bawa iya. binatang. Iya. Tapi jangan Gua mau sapi bawa- atau apa Iya, ya nggak kalau muat. jangan mau bawa ya, kelinci kudanya gua. di, Kelinci ya. kudanya di rumah aja. Seru banget sih Mbak Diana. Ini dalam berkarir total udah hampir 30 tahun gitu ya. Ada nggak merasa kayak udahlah gue berhenti dulu istirahat dalam beberapa waktu untuk mulai lagi mendapatkan inspirasi, kan kadang ada kayak gitu ya. Enggak deh kalau Enggak Mbak Dian. ya. Enggak ya. Jadi emang Kayaknya inspirasi sih dari daily life ya. Orang kan zaman dulu harus jalan-jalan kemana cari inspirasi. Enggak ya. Bohong lah ya. enggak. Ternyata ya. bohong ya. Dulu Apalagi mungkin waktu masih muda-muda Begitu. gitu. Kan sekarang arsitek apalagi tuh seneng banget jalan-jalan lihat ini lihat itu. Enggak ya? Kalau gue inspirasi dari ngobrol. Nah iya makanya lain-lain kan. Iya. Iya, soalnya ngobrol itu bener-bener Dapat- kayak vitamin Iya. gitu loh. Kayak ada feedbacknya. Dan sekarang ada mungkin. sosial media, lo nggak harus ke negara mana udah Lihat aja lihat di situ kelihatan kan sebetulnya. Nah, ngomong sosial media, iCat ada sosial media. Mbak. Ada, nanti follow ya. Nanti boleh ya teman-teman Ya. juga bisa nanti di tag di situ. Iya. Bisa di follow informasi tentang iCat yang sekarang berlangsung sampai kapan sih Mbak? Sampai 26 November. Terus program kita banyak, setiap minggunya tuh ada talk show, ada performance. Jadi ini banget sih. Sip. Padat, tapi saya bertanya kapan minggu ini apa aja nggak hafal karena banyak. Saking banyaknya. Mbak Diana tahu nggak sih kita pameran asik? Ya iyalah kalau dia yang undang menurut lo. Ini udah jadi. Ini udah. Nanti kita tanggal Deg-degan. teman-teman datang Ada 3 ya. acara Tanggal 3. di sebulanan ini. Oh iya yang di sini. Tapi kita mau pameran juga kan di CIAF. Lupa loh. Enggak, gue tuh mikir yang mana. Ya, Gaya banget. Saking banyaknya. Saking banyak ya. Tapi kita akan ada pameran yang satelitnya ini ya, iCat ya Mir ya, yang di Sendiri Gitu ya? sih dia, yang sendiri sendiri. ya. Jakarta Apa ya? Jakarta International International Architecture Perlu gue buka Festival. kamus. Nggak usah. forum. Jadi nanti kita akan ada di sana dari tanggal 3 dan 4 ya. Ya. Iya, Harus iya, pada iya, datang iya. tuh. Harus datang. Lihat Karena cuman- instalasinya Ren dan Cuman 2 Mira. hari itu harus di sana, harus diposting dan harus di tag ke iCat dan ke Arsiteknya akun-akun kita. arsitek ini sih Arsitek, nanti Mbak Imelda yang Mbak ini. ada Mas Kosmas, ada Ibu Arsitek juga. Iya. Aku lihat beberapa komunitas. Terus forumnya juga lumayan pembicara-pembicara jadi ikut aja. Betul. Pasti sih. Jadi teman-teman desainer, arsitek yang mau datang tanggal 3 dan 4 cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Di situ ya. Dan kalau di iCat-nya bisa mulai dari hari ini ke sana sudah ada pamerannya, sudah terbuka buat umum sampai tanggal 26 November. Kalau yang di PIK baru buka hari Kamis ini. Di PIK jangan lupa PIK 2. datang hari Kamis. Ih, banyak banget ya acara ya. Banyak ya? Iya. Di Oktober dan November ini. banyak kayak gimana gitu ya, sibuk banget gitu ya. Kita tuh mikirin kalau desainer tuh kalau udah banyak acara gini outfitnya deh. Tapi seneng ya kalau sibuk tuh kan berasa sibuk gitu ya. Berasa punya kegiatan yang nggak harus di kantor sih. Jadi Iya, itu yang menyenangkan, refreshing buat desainer sih sebenarnya. Tapi kalau udah begini ya, rumah kerasa enak banget nggak sih? Iya, Iya kan? heeh. Ke Kan kasur gitu. sih. Aduh, Apalagi pas sudah sampai kamar tuh kayak surga gitu. banget. Jadi kayak
Ya karena gitu ya, kalau desainer sih emang susah dipegang ya. Jadi kalau misalnya dia kemana-mana pasti baliknya ke kasur dan di rumah yang paling nyaman, nggak kemana-mana lagi. So Mira, ada lagi yang mau ditambahkan dari obrolan kita dengan Mbak Ini Diana ya, hari Mbak ini? Diana sesibuk ini ya. Ini masih sempat nggak sih kayak ke proyek kayak gitu sih Mbak Diana? Ya iyalah. Masih sempat ya? Ya, iya Nyempetin? dong, Mir. Masih Ke ya? proyek gambar itu yang utama lah ya. Itu yang core-nya Masih ya? Masih. Kan 80% adalah di Itu kan teori. Di teori. Ya, 20% di yang lain-lain. Ini udah kebalik Ini sih. kebalik. Tuh kan udah kebalik. Jadi 20%-nya adalah mengunjungi proyek ya Mbak? Masih Iya. site visit. Site visit paling enak kan sebetulnya. Oh, iya. Ya. Iya sih Aku sih sebenarnya. paling seneng ya. Karena ngelihat karya kita lagi terbentuk itu Iya, menyenangkan sih. iya. Mengatur-atur. Ada yang nggak suka tapi. Pada nggak suka ya? Ada yang nggak suka. Oh, buat saya Capek sih lah, seru banget. Panas Hah? lah. Kena apa. debu lah. Kena debu lah. Karena kesalahan ketahuan kalau kita ke site kan. Iya. Iya. Kalau nggak gimana deteksinya? Bener. Iya, Miring dikit. benar-benar. Terus saya kan jeleknya nih saya nih. Hobinya ngerubah di lapangan. Ada tuh memang desainer yang gitu. Desainer. Gue pikir cuma owner yang bikin Oh, berubah-ubah. Enggak. geser 2 cm. Enggak ini ke sini itu. Gitu ya. Itu kan dengerin ya, itu adalah hal yang biasa kontraktor dilarang komplain. Kontraktor nggak dengerin podcast itu. Kita suruh dia dengerin, kita kasih linknya. Kocak banget. Mbak Diana, ada lagi yang mau ditambahkan obrolan sore Itu aja. pagi ini? Jadi so. Terima kasih banget Ren sama Mira, nih luar biasa sih mau buat begini, rajin banget menurut aku. Mungkin gila deh, aku tuh orang yang nggak suka ngomong sebetulnya, senangnya diem terus buat apa gitu. Tapi kalau Kebalikan ya. ini kebalikan banget. Tapi segerakanlah, difilmkanlah ya hidupmu itu. Teman-teman jangan lupa nanti untuk banjiri bioskop-bioskop di sekitar rumah. Dilihat aja skripnya belum ya, tapi Iya. udah ada announcingnya bahwa banjirilah bioskop. Iya. Nah, Terus dia udah milih lu lagi hebat banget. yang pemeran dianya siapa lagi gitu ya. Lu mau marah. Manifestasi ya itu Iya. ya. Jadi gue suka memprediksikan sesuatu yang belum terjadi dan biasanya terjadi sih Mbak. Ya emang harus gitu katanya. Itu kan. Iya. Dan gue yakin suatu ketika emang akan ada film tentang gue. Nah, Supaya apa? Supaya alam memanggil. Memanggil benar-benar. tapi benar Alam banget mendengar. itu. Harus sih. Banget. Aku juga gitu soal Iya awalnya. kan? Tuh. Jadi mungkin dari mimpi gitu ya, sambil memvisualkan mimpinya sampai terjadi kejadiannya gitu ya Mbak ya. Lu maksudnya mikirnya itu film tentang lu atau lu main film sih? Enggak, film tentang gue. Gue nggak harus main film. Oh, Pemerannya Nicholas. Ya, lo tahu You kan? know lah. Hah? Pemerannya dan Nicholas yang akan tampil di podcast kita berikutnya. Yakin banget ya. yakin banget. Di lobby di dalam podcast kita ya. Kata Niko, ngapain? Siapa lo? Gitu. Oke. Sama dong. Sama dong. Dah nggak habis-habis nih obrolan kita. Terima kasih banyak Mbak Diana sudah hadir di podcast kita pagi ini, teman-teman. Seneng banget sudah meluangkan Sudah waktunya. ya, dan teman-teman juga ikut melihat dan mendengarkan kita. Sampai ketemu di podcast kita episode berikutnya. Bye bye. Dadah.